Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu pelajaran kelima dengan tema Sholat Kewajibanku. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pelajaran. Pada minggu lalu sudah kita membahas tentang sholat kewajibanku dengan subtema inti ibadah sholat. Masih ingat tidak kemarin Bapak sudah membahas inti ibadah sholat. Sholat itu merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Artinya sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Di dalam subtema inti ibadah sholat terdapat satu, pengertian sholat, dan yang kedua, ketentuan sholat. Siapa yang masih ingat pengertian sholat? Sholat berasal dari kata as-sholah yang berarti doa. Sedangkan pengertiannya menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Itu adalah pengertian dari sholat. Lalu yang kedua, ketentuan sholat. Terdapat terbagi menjadi dua. Syarat sholat itu terbagi dua. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, syarat wajib sholat. Dan yang kedua, syarat sah sholat. Selanjutnya sekarang kita akan membahas ketentuan sholat yang kedua. Kemarin minggu lalu ketentuan sholat yang pertama yaitu syarat sholat. Sekarang kita akan membahas ketentuan sholat yang kedua yaitu rukun sholat. Yang ketiga, waktu sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan juga kita akan membahas subtema sholat kewajibanku yang kedua yaitu hikmah daripada sholat. Langsung saja kita masuk melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu yaitu sekarang rukun sholat. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat. Sekali lagi, rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat. Seseorang yang lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya batal dan harus mengulangnya kembali. Rukun sholat apa saja? Rukun sholat itu meliputi yang pertama, niat. Niat itu dilapaskan dengan lisan
dan artinya di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati. Contoh lafaz niat sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang kuasa atau mampu. Bagi yang tidak mampu diperbolehkan dengan duduk. Yang tidak mampu duduk boleh dengan berbaring atau telentang. Jika tidak mampu juga, sholatlah dengan semampunya. Rukun sholat yang ketiga adalah membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Rukun sholat yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah di dalam sholat itu rukun. Jika tidak membacanya, maka sholatnya batal, tidak sah. Rukun sholat yang kelima adalah ruku dengan tumak nina. Tumak nina itu diam sejenak. Jadi setelah membaca bacaan ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca 3 kali, jangan langsung berdiri. Diam sejenak, sekira setara dengan kita membaca subhanallah. Diam sejenak seperti kita membaca subhanallah, baru kita bangun lagi. Rukun sholat yang keenam yaitu i'tidal, bangun dari ruku dengan tumak nina. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu diam sejenak, baru lanjut ke rukun sholat yang ke-7, yaitu sujud 2 kali dengan tumak nina. Sama seperti ruku, membaca bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali, maaf, ini iya benar, ini sujud 2 kali, bacaan sujudnya dibaca 3 kali dengan tumak nina. Rukun sholat yang ke-8, duduk di antara 2 sujud, sama dengan tumak ninah juga. Lalu yang ke-9, duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk yang disertai dengan membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan salawat tersebut adalah rukun di dalam sholat. Harus dibaca. Jika tidak, maka sholatnya menjadi batal dan harus mengulangnya kembali. Lalu yang ke-11, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kanan, kemudian dilanjutkan menoleh ke kiri. Lalu yang terakhir, rukun sholat yang terakhir itu tertib. Artinya dikerjakan secara berurutan. Nih, yang namanya tertib dari nomor 1 sampai nomor 11 itu harus dilakukan dengan tertib. Tidak boleh diselang-seling gitu, tidak boleh. Contoh misalnya kita niat. Nih, niat yang pertama. Habis niat kita langsung sujud. Lalu habis sujud langsung tahiyat, habis itu ruku. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya tidak beraturan. Harus beraturan. Harus tertib. Jadi kesemua ini harus ada ketika kita mendirikan sholat. Harus dikerjakan ketika kita mendirikan sholat. Kalau tidak, kalau ada yang lupa atau tidak dikerjakan, maka sholatnya batal atau tidak sah. Dan harus mengulanginya kembali. Lalu masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu waktu sholat. Sholat fardu ada 5 waktu, dan masing-masing mempunyai ketentuan waktu yang berbeda-beda.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Nah, ini dia. Berikut adalah waktu-waktu sholat fardu yang 5 waktu, yaitu yang pertama, sholat subuh. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Waktu dimulainya ketika terbit fajar shadiq dan berakhir sampai terbitnya matahari. Itu sholat subuh dengan 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Waktu dimulainya ketika matahari condong ke arah barat sampai berakhir bayang-bayang benda sama panjang dengan benda tersebut. Contohnya, ketika kita menaruh satu tongkat dengan panjang misalnya 1 meter di tengah-tengah lapang lapang yang luas. Ketika bayang-bayang tongkat tersebut panjangnya sama tongkatnya, maka itu waktu zuhur sudah berakhir. Dan yang ketiga, waktu asar. Asar jumlah rakaatnya 4 rakaat. Waktu dimulainya ketika bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir sampai matahari terbenam. Yang keempat, sholat maghrib. Jumlah rakaatnya 3 rakaat. Waktu dimulainya ketika matahari terbenam sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Kalau maghrib pernah lihat ada mega-mega merah, nah itu adalah tanda berakhirnya waktu sholat maghrib. Lalu yang terakhir sholat isya. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Dimulainya ketika hilang mega-mega merah yang tadi itu sampai terbit fajar shadiq keesokan harinya. Ini adalah waktu sholat fardu yang 5 waktu. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Tadi masih ingat rukun sholat ada berapa? Ya, rukun sholat tadi dibahas ada 12. Itu kalau ada satu yang tertinggal, maka sholatnya menjadi batal. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat. Yang ketiga, berkata dengan sengaja, kecuali bacaan sholat. Yang keempat, banyak tertawa. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, makan dan minum. Nah, di sini makan dan minum itu membatalkan sholat. Ingat, makan dan minum membatalkan sholat. Bukan membatalkan wudhu. Tetapi, makan dan minum membatalkan sholat. Yang ketujuh, terbuka auratnya. Auratnya terbuka ketika melaksanakan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Yang kedelapan, hilang akal seperti gila dan mabuk. Yang kesembilan, dan hal lain yang membatalkan sholat. Ini adalah macam-macam yang dapat membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Lalu kewajiban sholat, kewajibanku, subtema yang kedua adalah hikmah sholat. Apa saja hikmahnya? Hikmah dari diwajibkannya sholat fardu diantaranya yaitu 1. Akan menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat.
Yang ketiga, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Hikmah yang keempat, akan merasakan hidup menjadi tenang. Yang kelima, menjadikan anak yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kedua orang tuanya. Hikmah yang keenam, membina kebersamaan, persatuan, dan juga persaudaraan. Lalu yang terakhir 7, salat yang khusyuk dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seperti biasa, ada tugas dengan 8 soal, isilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke? Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai sholat kewajibanku dengan subtema rukun sholat, waktu sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat dan juga hikmah sholat sudah kita bahas bersama-sama. Nantikan pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup pembahasan kita, mari kita berdoa agar apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.